Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan itu materi di mata kuliah pengantar teknik informatika pada pertemuan ketiga ya, dimana pada pertemuan ini kita akan mempelajari perangkat hardware komputer yang harus dipahami dan dimengerti ya, dimana materi ini itu akan keluar di soal ujian pertengahan semester maupun di ujian akhir semester. Nah, berikutnya kita akan mempelajari dasarnya dulu ya, dimana pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan itu perangkat keras ya, mulai dari input, proses, dan output. Atau nanti buat adik-adik juga ya yang pengen membaca, ada di buku ajar saya sebagai tambahan ilmunya, itu penerbitnya dari Geraha Ilmu ya, pengelolaan instalasi komputer, bisa dipesan melalui via WA yang sudah ada tercantum di buku tersebut, atau bisa dipesan secara online. Sebelumnya mohon maaf ya, ini bukan jualan, tapi sebagai tambahan aja bagi adik-adik yang mau belajar lebih mendalam lagi ya. Oke, untuk iklannya sementara saya cancel dulu. Kita lanjut ke materi ya, yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita pahami. Yang pertama itu mampu memahami pengertian perangkat keras komputer, itu pertama. Yang kedua, kita harus memahami ya perangkat input komputer. Berikutnya kita harus memahami perangkat proses komputer, dan berikutnya mampu memahami perangkat output komputer. Nah, pada pertemuan ketiga 4 poin itu harus kita kuasai ya. Nah, untuk perangkat komputer itu sendiri adalah itu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Nah, di sini kita akan mendefinisikan dari komputer ya, di saat dia melakukan proses input ya, terus proses dari pengolahan datanya hingga sampai dengan outputnya ya. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan perangkat input. Apakah itu perangkat input ya? Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh komputer ya. Nah, sebagai contohnya keyboard ya. Untuk sejarahnya mungkin nanti silakan Anda baca-baca di materinya. Kalau bentuknya kira-kira tidak perlu saya jelaskan ya, sudah pada tahu semua. Ada keyboard yang untuk khusus untuk PC ya, personal computer, ada keyboard yang untuk laptop, atau ada keyboard yang sifatnya eksternal ya. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya mouse ya. Nah, untuk mouse itu sendiri itu alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjukkan aplikasi program pada layar monitor. Nah, untuk mouse itu jenisnya ada mouse serial ya, ini yang zaman dahulu yang masih digunakan seri seperti ini. Berikutnya ada yang mouse yang serinya mouse PS2 ya, yang ada bentuk colokannya seperti ini bentuknya, yang warnanya hijau ya. Nah, untuk perkembangan berikutnya ada yang namanya mouse USB. Nah, ini dicolok pada port USB ya. Nah, berikutnya ada juga jenis mouse yang sifatnya wireless ya. Kalau sifatnya wireless itu dipastikan dia tidak ada peripheral atau tambahan yang sifatnya kabel ya. Berarti di sini dia tanpa kabel. Nah, berikutnya ada yang namanya alat scanner.
ya. Alat scan di sini adalah alat yang digunakan untuk mengubah teks atau gambar menjadi teks gambar digital ya, untuk diolah dari komputer. Jadi fisik foto ya, kita gunakan alat ini untuk men-scan yang nanti hasilnya itu dalam bentuk digital, apakah itu filenya JPEG, PSD ya. Kalau PSD itu udah kita edit vianya Photoshop ya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada yang namanya optic drive ya. Di sini ada yang kita kenal yang namanya CD-ROM, DVD-ROM ya. Kalau kita melihat dari bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini yang sudah terbuka ya. Kalau di sini jenisnya itu DVD-ROM ya. Jadi kalau kita melihat dari jenisnya, kalau CD-ROM itu digunakan alat untuk membaca CD ya. Kalau dia CD RW itu alat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD ya pada komputer. Kalau DVD-ROM dia membaca CD, VCD dan DVD. Kalau DVD combo itu digunakan untuk membaca CD dan DVD dan hanya bisa menulis CD pada komputer ya. Kalau yang sifatnya DVD RW drive itu alat digunakan untuk membaca dan menulis CD dan DVD pada komputer. Nah, nanti kalau Anda kedepannya ingin merakit komputer, kita harus tahu dulu fungsinya per masing ini. Jangan sampai nanti kita membelinya CD yang pengen kita gunakan DVD ya, itu nggak bakalan bisa terbaca. Nah, kira-kira gampang sedih ya gambarnya. Berikutnya ada yang namanya joystick. Nah, joystick ini digunakan untuk menggerakkan kursor ya. Joystick ini biasanya orang-orang yang hobi bermain game. Nah, alatnya kira joystick seperti ini, bentuk ini ya, joystick seperti ini. Ini sebagai alat tambahan ya. Nah, berikutnya ada yang namanya floppy disk drive ya. Nah, ini udah zaman-zaman dulu. Ini tempat disket yang untuk saat ini mungkin tidak ada lagi ya digunakan. Sekarang ini lebih perkembangannya pada flash disk atau USB ya. Nah, kita balik dulu ke alat output ya. Jadi ada input, harusnya kita ke proses, tapi proses nanti ada lebih panjang lebar lagi ya untuk penjelasannya. Berikutnya kita ke output dulu nih. Nah, kalau kita ngomongin output, itu alat yang digunakan untuk menampilkan hasil ya, hasil pengolahan data dari CPU. Contohnya monitor itu ada yang bentuknya CRT ya, ada yang bentuknya LCD ya. Kalau yang zaman dahulu orang menggunakan monitor yang masih besar ya, bentuknya CRT. Kalau sekarang udah berbentuk LCD, lebih ramping ya. Termasuk TV-TV kita sekarang sudah menggunakan teknologi LCD. Nah, berikutnya ada alat output yang namanya printer. Nah, printer di sini berfungsi sebagai apa? Untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy atau hasil bentuk cetakannya. Nah, kalau untuk perkembangannya banyak ya. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, berikutnya kita menjelaskan tentang perangkat proses ya. Untuk perangkat proses itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer ya. Yang pertama kita coba pemahaman dasarnya dulu ya. Ada yang namanya prosesor. Nah, bentuk prosesor itu kecil ya. Jadi prosesor itu adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini, kecil ya. Itu diletakkan pada ini ya, ini tempatnya prosesor, namanya soket prosesor ya. Nah, untuk prosesor itu sendiri itu ada dua merek prosesor yang saat ini beredar ya. Yang pertama itu yang kita kenali yang namanya Intel, yang kedua itu yang namanya AMD ya.
kalau jenis Intel itu sendiri itu udah banyak mengalami perkembangan ya, dari mulai dari Intel 286 ya, Intel 386 sampai dengan saat ini kita mengenal ada yang namanya Core i3, Core i5 atau Core i7 ya. Berikutnya kita masuk pada jenis prosesor yang namanya AMD ya. Jadi jenis AMD ini ada beberapa seri ya, dari mulai AMD K5 ya, ada yang Duron, ada yang Sempron, dan sampai ini ada yang perkembangan yang Phenom 2 ya, dan sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini ya, ini yang jenisnya Core i7 yang Intel, kalau ini jenisnya yang AMD ya. Jadi kalau kita melihat dari fungsinya, dia sama-sama sebagai otaknya dari sebuah komputer. Nah, berikutnya ada yang namanya motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk di mana ada beberapa komponen yang tempat diletakkannya pada motherboard itu sendiri ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini papan induk yang namanya motherboard ya. Tempat meletakkannya prosesor ada di sini, tempat meletakkan RAM ada di sini ya. Ada VGA juga, slot VGA seperti ini ya. Ada yang namanya BIOS ya, CMOS, bentuk CMOS seperti ini dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat dari bentuk fisiknya ya, baik dia PC maupun laptop, dia memiliki fungsi yang sama, yaitu merupakan papan induk dari perangkat komputer lainnya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat dari beda jenis pada motherboard itu sendiri ya. Kalau pada PC kira-kira seperti tampilannya pada gambar di depan ya. Ini tampilan dari motherboard PC. Kalau untuk yang bagian bawah itu tampilan dari motherboard pada laptop ya. Jadi kita melihat dari bentuk fisiknya itu ada perbedaannya ya, tergantung dari laptop sendiri. Kalau biasanya ada laptop yang sifatnya tipis, dia lebih ramping. Sebetulnya ada yang zaman-zaman dulu dia masih tebal ya, kalau dari bentuk fisiknya. Kalau tempat soket prosesor ya yang dipasang itu sesuai dengan jenis prosesornya itu sendiri ya, dimana soket prosesor itu tempat meletakkannya prosesor itu tergantung dari spek dari motherboard itu sendiri ya. Kalau kita melihat dari yang kedua, slot memorinya itu tempat pemasangan slot memori atau slot RAM ya, random access memory. Nah, berikutnya ini bagian-bagian dari motherboard itu sendiri ya, banyak sekali. Ada North Bridge ya, ada South Bridge. Terus ada juga di sini slot PCI Express ya, yang tempat meletakkannya VGA ya. Ada slot AGP untuk VGA yang jenisnya VGA card, ada yang baterai CMOS ya. Terus slot SATA dan lain sebagainya. Nanti kita akan lebih jelas lagi pembahasannya. Paling tidak untuk pertemuan ini Anda bisa paham perangkat dari komputer itu seperti apa, bentuknya kira-kira seperti apa ya. Jangan sampai nanti kita kurang paham. Nah, berikutnya ada yang namanya RAM ya, random access memory. Nah, bentuk fisiknya kira-kira seperti ini ya. Ini bentuk RAM. Kebetulan ini RAM-nya pada laptop dia lebih kecil ya, bentuknya lebih ramping. Tapi kalau kita melihat dari jenisnya PC itu lebih lebar ya, jauh sekali bentuknya, hampir setengah ya. Kalau ini yang untuk PC, ini yang untuk laptop. Jadi apa itu RAM? RAM adalah sebuah memori yang bersifat sementara ya, yang berfungsi untuk membentuk kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Jadi intinya semakin tinggi kualitas atau kapasitas dari RAM itu sendiri, maka kecepatan dari komputer itu sangat
terpengaruh ya. Jadi semakin baik pula dari kinerja komputer itu sendiri. Nah, ini bentuk dari jenis RAM ya. Tapi kalau kita melihat dari jenis RAM itu sendiri, ada yang Edo RAM itu yang zaman dulu ya, ada yang SD RAM, ada yang DDR ya, ada dari 2, dari 3 sampai dengan saat ini ya. Nah, jadi kita melihat gambarnya, kira-kira kalau di slide itu seperti ini ya perbandingannya. Kita bisa lihat sendiri untuk DDR-nya gambarnya seperti ini. Nah, ini tampilan untuk yang RAM ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya ada yang namanya perangkat VGA. Ya, apakah itu VGA? Itu Video Graphics Adapter ya. Itu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah grafik pada komputer. Nah, kalau kita melihat bentuk nyatanya kira-kira seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini merupakan VGA pada PC. Ya. Apa sih fungsi VGA itu? Fungsinya untuk mengolah grafis pada komputer. Jadi semakin tinggi kapasitas yang kita miliki pada VGA itu sendiri, maka resolusi yang dimiliki oleh komputer atau laptop itu semakin baik untuk dari resolusinya. Biasanya orang-orang yang hobi mendesain foto, yang hobinya bermain dengan video, atau yang hobi dengan game, itu mereka mengutamakan perangkat ini ya. Jadi semakin baik kecepatan grafiknya, itu semakin membuat kita lebih nyaman ya di depan komputer ataupun laptop. Nah, berikutnya ada yang namanya power supply. Berikut ini saya akan menjelaskan perangkat yang namanya power supply. Power supply adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi memasuk daya listrik ke seluruh komponen perangkat komputer. Ya, jadi kalau kita berhubungan dengan arus listrik itu namanya power supply. Ya, jadi power supply itu bentuknya lumayan besar ya kalau untuk PC. Demikian penyampaian materi untuk pertemuan ketiga di mata kuliah pengantar teknik informatika. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penyampaian materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.